Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang menghitung volume benda putar. Ini merupakan satu paket dengan menghitung luas daerah di bawah kurva ya. Yaitu yang kedua adalah volume benda putar. Jadi volume dari suatu grafik atau kurva nanti yang diputar, entah itu terhadap sumbu X atau diputar terhadap sumbu Y. Nah, di sini yang pertama ada istilah silinder, silinder tegak. Silinder tegak adalah sebarang benda padat yang dapat dibangun dengan cara menggeser suatu bidang datar sepanjang suatu garis atau sumbu yang tegak lurus bidang. Contoh silinder tegak pada gambar 4.13. Nah, jadi silinder tegak itu tidak harus alasnya atau tutupnya yang bagian ujung ini itu tidak harus berbentuk lingkaran. Kenapa? Karena silinder tegak itu konsep utamanya adalah dia punya ukuran dan bentuk yang sama di bagian paling kanan dan bagian paling kiri. Jadi masing-masing ujung sepanjang sumbu di sini ya, sepanjang sumbu di sini dari ujung kanan sampai ujung kiri, dia mesti punya bentuk yang sama. Entah itu lingkaran di sini, entah itu di sini kayak segitiga, di sini seperti elips, atau di sini seperti persegi. Jadi silinder tegak itu intinya adalah ukuran dan bentuk dari bidang datarnya dari paling kanan ke samping kiri sepanjang sumbu di sini, sumbu X katakanlah seperti itu, memiliki ukuran dan bentuk yang sama, tidak harus berupa lingkaran. Baru kalau namanya silinder lingkaran tegak itu harus berupa lingkaran. Nah, di sini penampang lintang yang tegak lurus sumbu semua sama dalam ukuran dan bentuk. Penampang lintang itu artinya bidang datarnya ya, yaitu yang bentuk di sini segitiga. Ini penampang lintangnya atau yang di sini bentuknya itu seperti persegi atau di sini seperti lingkaran atau elips. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya banyak macam cara untuk menentukan volume benda putar. Yang pertama di sini metodenya bernama metode irisan. Jika silinder tegak dibangun dengan menggerakkan suatu bidang datar dengan luas L, luasnya L melalui suatu jarak H, gambar 4.14, seperti gambar di sini nih. Maka volume V silinder didefinisikan sebagai berikut, yaitu V sama dengan L dikali H. Artinya, volume silinder tegak adalah luas bagian potongan dikalikan tingginya. Nah, kalau kita menjumpai suatu bangun ruang, katakanlah di sini bangun ruangnya adalah silinder lingkaran tegak atau biasa kita sebut hanya sebagai silinder, ya. Silinder di mana alas dan tutupnya itu sama-sama berupa lingkaran. Gimana cara nentuin volumenya? Nah, cara menentukan volumenya itu pakai rumus luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berarti di sini ada lingkaran ya. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Tingginya di sini adalah H. Berarti volumenya adalah pi r kuadrat dikali H atau L di sini dikali dengan H. Nah, di sini L tidak dijabarkan ya, hanya berupa L gitu saja yang menandakan dia itu luas dari lingkaran, yaitu luas alasnya yang berbentuk lingkaran dikali dengan H yaitu sebagai tinggi dari silindernya. Nah, di sini kita ada gambar 4.15. Oke, kita bahas setelah ini. Ilustrasi untuk mendapatkan volume silinder itu menggunakan prinsip integral tertentu. Jadi integral yang punya batas A, B, Fx, dx. Misalkan S itu benda padat sepanjang sumbu X. Jadi S ini ya merupakan suatu benda padat sepanjang sumbu X di sini. Ini sepanjang sumbu X. Sebelah kiri dibatasi garis X sama dengan A. Nah, yang paling kiri nih dibatasi oleh X sama dengan A. Dan sebelah kanan dibatasi oleh garis X sama dengan B.
Di sini paling kanan X sama dengan B. Lalu misalkan LX adalah luas bagian perpotongan di X, yaitu pada gambar 4.15. Oke, kita ke bawah dulu. 4.15 itu kalau pada gambar yang di bawah, nah pada gambar di sini itu ditunjukkan oleh perpotongan oleh sumbu X. Misalkan saja satu perpotongannya yaitu yang ada di bagian luar di sini. Ini luas perpotongan sumbu X yang dimaksud. Nah, volume benda S itu diperoleh sebagai berikut, yaitu selang A, B. Jadi di antara selang A, B di sini, A dan B di sini, itu dibagi menjadi N bagian yang sama. Dibagi menjadi N bagian yang sama, dengan lebarnya adalah delta X sama dengan B min A dibagi N. Jadi ini dibagi-bagi nih daerahnya. Misalkan kita bagi seperti ini. Nah, dibagi-bagi seperti ini, tetapi dengan syarat lebarnya itu sama, masing-masing ukuran itu punya lebar yang sama, yaitu yang didefinisikan sebagai delta X sama dengan B min A dibagi N. B-nya yang paling kanan, A-nya yang paling kiri, dibagi dengan N. N itu banyaknya bagiannya, banyaknya ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian perhatikan satu keping irisan kecil SK. Satu keping irisan kecil SK. Nah, satu keping irisan kecil SK ini ada di gambar yang di bawah. Satu kecil irisan SK. Nah, ini dia. Ini ya, di sini ada S1, di sini ada S2, ada S3, S berapa nih? S4, kemudian SN-1, dan seterusnya. Jadi ini satu potongan kecil untuk SK. Nah, dengan panjangnya itu delta XK. Delta SK itu yang tadi, yaitu B min A dibagi dengan N. Dan luas bagian perpotongannya itu LXK. Maka volume keping ini itu bisa kita nyatakan dalam rumus volume yang ini ya, volume dari satu bagian yang kecil. Jadi misalkan ini bukan volume dari semua benda padat S tadi, tetapi volume dari satu bagian. Contohnya kita ambil volume dari benda yang ini. Nah, volumenya adalah luas itu yang ini, luasnya dikali dengan lebar atau tingginya, diperoleh dari yang tadi, yaitu delta XK. Jadi, volumenya itu bisa diperoleh dari luas XK yang tadi ini, ya, luas perpotongan dengan sumbu X dikali dengan deltanya. Deltanya adalah tingginya atau lebarnya. Nah, ketika deltanya semakin menuju ke 0, tentu banyaknya N tadi yang kita bagi ukurannya itu akan semakin menuju ke tak hingga, akan semakin banyak. Maka volume dari V totalnya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk sigma di sini, yaitu jumlahan dari semua potongan-potongan kecil luas dikali dengan delta XK-nya. Nah, bentuk ini itu bisa kita nyatakan sebagai bentuk integral tertentu seperti ini. Dari A, batas paling kiri, sampai dengan B, batas paling kanan, dikali luas X, dx ya. Kira-kira gitu untuk teorinya. Jadi, definisinya adalah seperti ini. Untuk menentukan volume dengan bidang irisan yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, volumenya itu bisa kita nyatakan seperti ini. Volumenya menggunakan bentuk integral tertentu dari A sampai B Lx dx. Jadi Lx ini adalah luas untuk bidang irisan. Ini yang paling penting ya. Lx itu adalah luas dari bidang irisan. Jadi dari suatu bangun ruang, nanti kita cari irisannya. Irisan itu artinya perpotongan. Di mana perpotongan itu nanti akan berbentuk sebagai bidang datar atau bangun dua dimensi. Nah, kita cari luasnya di sana. Kalau sudah dapat luasnya, tinggal dimasukin ke rumus ini untuk mendapatkan nilai volumenya. Volume dari bangun ruang.
atau benda putar yang diminta. Nah, yang kedua di sini menentukan volumenya dengan bidang irisan yang tegak lurus sumbu Y. Kalau yang di atas ini tegak lurus sumbu X, jadi menggunakan LX DX. Kalau tegak lurus sumbu Y, menggunakan LY DJ. Jadi kalau kita punya fungsi, misalkan ya, fungsinya adalah Y plus X sama dengan 1. Kalau misalkan ini diputar terhadap sumbu X ya, berarti kita bikin agar menjadi Y sama dengan, yaitu Y sama dengan 1 min X. Nah, ini merupakan fungsi dalam bentuk fx. Tetapi kalau misalkan diputar atau tegak lurus terhadap sumbu Y, kita bikin menjadi X sama dengan, yaitu 1 min Y. Di mana bentuk ini itu dinyatakan sebagai fungsi Y. Nah, di sini juga sama, dia dinyatakan sebagai luas, tetapi terhadap Y, bukan terhadap X. Jadi luasnya kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan, kalau yang atas sebagai Y sama dengan. Kalau itu yang apa ya, yang jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti fatal dalam menentukan hasil volume dari benda putarnya. Oke, kita langsung coba ke contoh soal di sini. Ada contoh 421 ya. Di sini diminta mencari rumus volume suatu piramida tegak yang mempunyai tinggi H dan alasnya adalah bujur sangkar dengan panjang sisinya adalah A. Oke, jadi di sana punya piramida tegak yang mempunyai tinggi H, alasnya itu bujur sangkar, berarti alasnya itu berbentuk persegi. Kurang lebih kalau saya gambarkan tuh seperti ini. Ini misalkan persegi ya, cuman kalau kita lihat secara sekilas seolah-olah dia jajar genjang. Nah, kemudian dia tegak, artinya titik atasnya ini itu pas titik ujungnya, itu pas ada di titik pusat. Nah, tinggal gambar seperti ini. Nah, ini merupakan suatu piramida tegak yang mempunyai tinggi H. Tingginya H itu berarti yang di sini, ya, tinggi antara titik atas, antara puncak dengan bidang alas, itu H. Kemudian dia juga punya panjang sisi A. Berarti panjang sisi di sini itu A, di sini pun juga A. Sama-sama A karena dia berbentuk bujur sangkar atau persegi. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Nah, di sini kita diminta mencari rumus volumenya. Volumenya kalau menggunakan, ya, seperti kita tahu ya bahwa dalam di SD atau di SMP kita sudah belajar bahwa luas untuk suatu piramid atau di sini 5 segi 4 ya bentuknya, itu rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi. Nah, sepertiga dikali dengan luas alas. Luas alasnya itu adalah bujur sangkar. Bujur sangkar luasnya adalah sisi kali sisi. Berarti kan A dikali A jadinya A kuadrat. Dikali T, T itu tingginya. Tingginya di sini adalah H. Berarti rumus volumenya harusnya itu seperti ini. Sepertiga A kuadrat dikali dengan H. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar sih rumusnya itu seperti ini menggunakan cara integral tertentu. Kita buktikan ya. Cuman kalau kita cek dari pembahasan di bawahnya sih harusnya sudah terbukti. Karena di sini tuh sepertiga A kuadrat dikali H. Nah, ini sama ya. Nah, di sini gambarnya itu disajikan di bawah. Ini merupakan gambar piramida tegak lurus ya. Piramida yang tegak dengan bagian alasnya itu berbentuk bujur sangkar, yaitu suatu persegi dengan dengan sisinya itu adalah A. Jadi di sini itu A, ini itu A, di sini pun juga A. Nah, kemudian tingginya itu adalah H. Tinggi itu berarti dari puncak di sini sampai di sini. Nah, itu H. Kemudian, agar kita gampang dalam menganalisanya, kita bikin bangun 3 dimensi ini menjadi suatu bangun 2 dimensi. Atau dari bangun ruang, kita ubah menjadi bangun datar.
Jadi kita hanya ambil bentuk dua dimensinya, yaitu dari sini. Dari ini ya, ini yang tingginya, kemudian sisi miringnya tuh yang di sini, kemudian ini setengah alasnya. Nah, gambar segitiga siku-siku ini kemudian kita nyatakan dalam gambar di sebelahnya, yaitu gambar yang B. Nah, kemudian kita diminta ngapain? Kita diminta untuk mencari volumenya berdasarkan irisan. Irisan. Irisan itu apa? Irisan itu adalah perpotongan. Perpotongan jadi perpotongan atau bidang yang berpotongan dengan sumbu Y. Bidang yang mana yang diminta? Bidang yang ini. Bidang yang ini yang diminta. Nah, kita cari tahu berapa sih luas dari bidang ini. Dia itu berpotongan di Y, ya, karena di sumbu Y. Berarti kita tulis di sini itu adalah Y, atau di sini ya, Y. Nah, seperti itu. Nah, jadi tugas kita itu adalah sebenarnya mencari luas dari Y ini. Berapa ininya? Berapa panjang sisinya? Nah, panjang sisinya itu kita misalkan sebagai S di sini. Berarti panjang dan lebarnya itu sama-sama S. Karena dia berupa bujur sangkar. Nah, kemudian dari gambar yang warna pink ini, kita ubah menjadi bentuk dua dimensi seperti yang di kanan. Lalu kita nyatakan dalam masing-masing panjangnya. Panjang 0 dari C di sini adalah setengah dari alas, yaitu setengah A. Lalu, tinggi totalnya dari B sampai 0, ini kan H tadi. Berarti kalau kita ambil titik potong yang tadi, titik potong yang di sini, ya, bidang potongnya atau irisannya itu kan dalam bentuk bidang. Kemudian kita bikin menjadi dua dimensi, maka menjadi suatu garis, ya, jadi suatu garis. Jadi tinggi dari sini ke sini itu adalah Y. Sedangkan tinggi dari sini ke irisannya itu adalah H dikurangi dengan Y. Nah, dari sini kita mencari nilai S-nya. Kenapa? Karena S itu merupakan panjang atau sisi dari bidang irisan. Jadi kita kan akan menentukan luas irisan. Luas irisan yang berwarna hijau ini. Maka kita harus terlebih dahulu menentukan berapa sih sisi dari S-nya. Nah, dari sini kita menentukan menggunakan sifat kesebangunan. Sifat kesebangunan ya, yaitu menggunakan perbandingan. Perbandingan dari total tinggi ini seluruhnya, yaitu H, dibagi dengan tinggi dari sini ke sini, yaitu H min Y, sama dengan bagian bawah ini alasnya setengah A, dibagi dengan setengah S. Setengah S. Nah, di sini kita bisa menyatakan dalam bentuk S itu sama dengan A dikali H min Y dibagi dengan H. Nah, kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. S-nya itu sama dengan A dikali H min Y dibagi dengan H kuadrat. Bisa kita cek di bagian atas ya, di sini. Nah, atau seperti ini, A dibagi H dikali H min Y. Itu sama aja. Jadi bisa kita ganti. A yang ini itu menjadi A dibagi H dikali H min Y. Nah, ini biar sama dengan yang di sini. Nah, kita sudah mendapatkan S-nya. S itu adalah sisinya. Berarti luas dari irisan tadi, bidang irisannya adalah S dikuadratkan. Nah, ini S dikuadratkan, yaitu ini kita tinggal kasih pangkat 2 saja. Hanya pangkat 2, dan H min Y-nya itu pangkat 2. Jadi, luas inilah yang akan menggunakan luas inilah untuk mencari nilai dari volume dari piramida yang tadi dengan alasnya itu berupa bujur sangkar ya, dengan tingginya itu adalah H. Jadi menggunakan bidang irisan, yaitu bidang irisan LY sama dengan S kuadrat sama dengan A kuadrat dibagi H kuadrat dikali H min Y dikuadratkan.
Nah, kalau ini udah ketemu, tinggal dimasukin aja ke dalam rumus volumenya. Volume yang tadi tuh, yaitu V sama dengan A, B, L, Y, D, Y. A-nya berapa? A-nya batas yang paling bawah tadi digambar, yaitu 0. Dari 0 sampai dengan titik tingginya, yaitu yang paling tinggi, yaitu H. LY ini adalah yang ini, A kuadrat dibagi H kuadrat, dikali H min Y kuadrat, kemudian DY. Nah, seperti ini. Kemudian, A kuadrat dibagi H kuadrat, ini bisa kita keluarin. Kenapa bisa kita keluarin dari integral? Karena yang kita perlukan itu hanya yang memuat Y saja. Di sini kan diintegralkan terhadap Y. Jadi yang berpengaruh nanti itu yang ada variabel Y-nya. Jadi A kuadrat dibagi H kuadrat itu dianggap sebagai konstanta. Jadi bisa kita pindahkan keluar dari integral. Integral 0H, H min Y kuadrat, kemudian di sini ada DY. Nah, seperti ini, DY. DY di sini, karena di sini bentuknya H min Y, maka DY-nya bisa kita ganti menjadi H min Y, biar sama dengan ini, ya, H min Y, ini DY-nya pun juga DH min Y. Tentu dibagi dengan turunannya, yaitu min 1. Sehingga sekarang hasilnya adalah min A kuadrat dibagi H kuadrat. Integral dari H min Y pangkat 2 itu sama dengan 1/3 H min Y pangkat 3 dengan batasnya itu H dan 0. Nah, kemudian berarti min A kuadrat per H kuadrat. Nah, H dimasukin ke sini menggantikan nilai Y-nya. Ketika H dimasukin menggantikan Y, otomatis hasilnya 0. Lalu dikurangi dengan 0 dimasukkan ke sini. 0 menggantikan H, berarti jadinya setengah H pangkat 3. Ini jadinya min kali min itu jadinya positif. Jadi H kuadrat dikali H pangkat 3 dibagi 3 H kuadrat. Nah, H pangkat 3 dibagi H kuadrat itu tinggal 1H. Sehingga menjadi sama dengan H kuadrat H dibagi 1/3 atau 1/3 H kuadrat H. Nah, jadi kita dapatkan rumus untuk volume dari piramida tegak tadi yaitu 1/3 H kuadrat dikali dengan H. Dan ternyata rumusnya bisa kita pakai menggunakan cara integral tertentu. Ya, ini merupakan pembuktian sih, pembuktian sebenarnya gimana sih cara mendapatkan suatu volume dari benda yang berbentuk piramid ya, piramid seperti ini. Nah, seperti ini. Atau 5 segi 4 ya, sama aja. Dengan alasnya itu adalah A tadi, kita misalkan dengan A, luas alasnya kan A kuadrat, kemudian tingginya itu H. Jadi terbukti ya bahwa luasnya itu 1/3 dikali luas alas, yaitu A kuadrat, dikali dengan H. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini volume piramida adalah 1/3 luas alas dikali tingginya. Ada kata-kata 1/3. Nah, kemudian di sini menentukan volume benda putar menggunakan metode cakram yang tegak lurus sumbu X. Kalau yang barusan menggunakan bidang irisan, jadi bidang irisan itu pasti dia berpotongan, entah itu berpotongan dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, tergantung konteks soalnya. Nah, yang ini itu menentukan volume benda putar menggunakan metode cakram. Cakram ini ibaratnya itu adalah lingkaran, tapi dia punya ketebalan. Kayak apa ya? Contohnya itu kayak kaset lah, kayak kaset CD atau DVD. Dia kan punya ketebalan, tapi ketebalannya itu tipis, tipis banget. Jadi dia masih berupa bentuk bangun ruang 3 dimensi ya. Kalau lingkaran itu kan hanya 2 dimensi, tapi lingkarannya ini punya ketebalan. Jadi ketebalannya itu nanti dianggap sebagai tinggi, tinggi dari cakramnya. Coba kita bahas di sini. Menentukan volume benda putar menggunakan metode cakram yang tegak lurus sumbu X. Oke, yang pertama itu tegak lurus sumbu X. Diberikan fx, ini fungsi yang tidak negatif dan kontinu pada AB. Ini fungsinya, y sama dengan fx ya. Dia kontinu pada selang A itu yang paling kiri, sampai dengan B yang paling kanan. Dan misalkan R adalah daerah
Yang batas atasnya adalah grafik F. Oke, berarti R itu adalah luas ini ya, luas dari atau daerah ya, daerah yang dibatasi oleh sumbu X di bawahnya dan fungsi F di atasnya. Ini yang akan kita cari volumenya nanti. Batas bawahnya itu sumbu X. Ini ya. Dan sisi-sisinya dibatasi oleh garis X sama dengan A di sebelah kiri dan X sama dengan B di sebelah kanan. Jadi awalnya nih gambarnya mungkin seperti ini. Jadi gambarnya itu di sini ada misalkan fungsi Y sama dengan Fx. Lalu kita kasih batas di sebelah kiri dan kanan. Kirinya itu sama dengan A, kanannya itu B. Berarti luas atau volume nanti yang dicari itu adalah yang di sini. Ya, ini harus kita putar masih nanti. Nah, bentuk perputarannya itulah yang kita cari volumenya. Nah, bila daerah tersebut diputar terhadap sumbu X ya, sumbu X, terjadilah suatu benda padat yang mempunyai bidang irisan berupa lingkaran. Lingkaran. Karena bidang irisan pada X mempunyai jari-jari Fx, luas bidang irisannya itu adalah seperti ini, pi Fx kuadrat. Jadi seperti ini gambarannya ya. Di sini ada suatu daerah nih, R, dibatasi oleh A dan B, bawahnya itu sumbu X, atasnya adalah fungsi Fx, Y sama dengan Fx. Kemudian gambar ini, daerah ini itu diputar terhadap sumbu X. Jadi ini nanti akan diputar ya terhadap sumbu X. Kurang lebih seperti ini nanti bentuknya, ya. Jadi akan berupa suatu lingkaran. Akan berupa suatu lingkaran atau cakram di sini ya. Nah, lingkaran di sini itu rumusnya adalah rumus untuk luasnya itu adalah PR kuadrat. Ya, rumus untuk luas lingkaran itu kan PR kuadrat. Nah, jari-jari pada gambar di sini itu adalah dari atas sini, yaitu fungsi fx sampai dengan sumbu x. Berarti panjang ini atau jari-jarinya itu adalah fx. Jadi R-nya itu sama dengan fx. Sehingga luasnya itu sama dengan pi dikali fx dikuadratkan. Sama dengan yang di sini. Jadi intinya luasnya itu sama dengan pi dikali fx kuadrat. Ini diperoleh dari luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kira-kira gitu ya. Jadi ini menggunakan cara metode cakram ya. Atau metode lingkaran. Dan cakram di sini yang dimaksud itu tidak punya tinggi ternyata. Karena dianggapnya itu sebagai lingkaran, bukan sebagai lingkaran tapi yang punya ketebalan atau punya tinggi. Kayak kaset DVD seperti itu. Nah, dari persamaan 4.5 diperoleh volume benda padat tersebut. Nah, volumenya itu seperti ini. Volumenya sama dengan integral dari A sampai B pi fx kuadrat. Ini yang diperoleh dari luas yang tadi ya. Luas dari lingkaran PR kuadrat. Karena R-nya sama dengan fx, maka pi fx dikuadratkan. Karena bidang irisannya adalah lingkaran atau bentuk cakram, maka disebut metode cakram ya. Jadi cakram yang dimaksud di pembahasan ini tuh adalah lingkaran. Jadi bukan lingkaran yang punya ketebalan ya, karena itu akan menjadi bentuk bangun ruang. Jadi di sini tetap seperti lingkaran, yaitu bangun datar atau bidang datar, bukan bangun ruang. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal di sini biar gampang dalam memahami konsepnya. Jadi di sini punya soal 4.2.2, dapatkan volume benda padat yang didapat bila daerah di bawah kurva Y sama dengan akar X pada 1,4 diputar terhadap sumbu X. Nah, hal yang pertama yang harus kita kerjakan di sini, kita nggak boleh langsung hitung kayak gini ya. Kita harus bisa menggambar bentuk grafiknya dulu. Kenapa? Karena itu akan menentukan batas atas dan batas bawahnya. Kecuali kalau misalkan sudah diketahui di sini pada 1,4. Berarti 1 ini adalah A-nya, batas bawahnya di sini itu 1.
B-nya itu adalah 4, yaitu batas atasnya. Nah, kalau udah diketahui seperti ini, maka tinggal aja dimasukin. Y sama dengan akar X. Jadi tinggal dibikin suatu grafik. Kurang lebih kalau Y sama dengan akar X itu grafiknya seperti ini. Y sama dengan akar X. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti kan titiknya 0,0. Ketika X-nya itu 1, Y-nya juga 1. Berarti 1,1 di sini. Dan ketika X-nya 4, 2, 3, 4 di sini, Y-nya itu akar 4 sama dengan 2. 2 itu di sini. Jadi titiknya itu atau grafiknya kurang lebih seperti ini. Dia akan melengkung ya. Dia akan melengkung. Nah, seperti itu. Jadi kita peroleh Y sama dengan akar X grafiknya. Nah, grafik ini sama dengan Y akar X. Kemudian ternyata punya batas di sebelah kiri itu 1 ya. Di sebelah kiri itu batasnya 1 di sini. Di sebelah kanan itu 4. Nah, seperti ini. Jadi volume yang dimaksud itu adalah volume daerah ini yang diarsir. Nah, nanti ternyata diputar volumenya ini atau daerahnya ini terhadap sumbu X. Jadi nanti akan berupa suatu cakram atau lingkaran. Ya, karena kita akan memutarnya seperti ini kurang lebih. Ya, ini anggaplah suatu lingkaran gitu ya. Lingkaran yang punya jari-jari di sini adalah Y sama dengan akar X. Jadi kita gunakan rumus yang tadi. V sama dengan batas bawahnya dari 1, batas atasnya itu sampai dengan 4, kemudian dikali pi R kuadrat. R-nya itu adalah akar X. Akar X dikuadratkan ya. Kemudian ininya jangan lupa itu dx. Maka menjadi 1/4 pi akar X kemudian dikuadratkan itu menjadi akar X. Salah ya, jadinya adalah X karena akarnya hilang. Jadinya X dx. Nah ini diintegralkan aja. Berarti pi X kuadrat dibagi 2, batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Ini tinggal dimasukin aja 4 menggantikan X, berarti 4 kuadrat pi dibagi 2, kemudian dikurangi dengan 1 menggantikan X, dimasukin ke X-nya, yaitu pi dibagi dengan 2. Hasilnya adalah berapa ini? 16 pi dikurangi pi itu 15 pi dibagi 2 ya. Jadi jelas di sini hasilnya itu adalah 15 pi dibagi dengan 2. Ini contoh untuk gimana sih cara mendapatkan volume dari suatu benda padat ya di daerah Y sama dengan akar X menggunakan metode cakram atau metode irisan yang berupa lingkaran. Kurang lebih seperti itu ya pembahasannya untuk metode cakram. Nah, ini dia gambarnya yang tadi kurang lebih. Jadi ini sekarang gambarnya adalah bentuk 3 dimensi ya. Karena emang kalau kita menentukan volume, volume itu kan artinya kita menentukan isi dari bangun ruang. Isinya tuh kita tentukan berapa sih gitu. Nah, ini kan bentuknya itu berupa suatu mangkok ya. Jadi kalau kita masukin air nih ke dalam mangkok itu, kira-kira berapa liter nih air yang bisa termasuk, yang bisa terpenuhi di mangkok tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, grafiknya itu kan tadi seperti ini. Grafiknya awalnya tuh kan seperti ini ya, grafiknya. Y sama dengan akar X. Dengan batasnya itu di sini 1, di sini 4. Kemudian kita putar terhadap sumbu X. Nah, kita putar nih. Jadi yang awalnya hanya berupa gambar daerah 2 dimensi, kemudian kita putar, nanti akan menjadi gambar, 3 dimensi seperti mangkok pada gambar di sini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada contoh 4, 2, 3. 4, 2, 3 di sini bilangnya dapatkan rumus volume bola dengan jari-jari R. Nah, volume bola yang sudah kita pelajari di SD, Bu, mungkin ya, atau di SMP gitu, volumenya adalah
4/3 dikali Pi R pangkat 3. Nah, kira-kira nih, bisa nggak sih volume bola yang seperti ini ditentukan melalui integral tertentu? Jawabannya bisa. Karena awalnya itu berupa suatu fungsi lingkaran. Kita gambarkan dulu lingkarannya. Ya, lingkarannya tuh seperti ini kurang lebih. Lingkaran tuh kan punya jari-jari R. Misalkan di sini jari-jarinya adalah R. Nah, ini kita gambarkan menjadi suatu lingkaran. Nah, ini anggaplah suatu lingkaran ya. Dengan persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini adalah jari-jarinya, R ya. R-nya itu adalah jari-jarinya. Jarak dari titik pusat di sini ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah itu adalah R. Kemudian, berarti fungsi ini kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan. Bisa kita ubah di bentuknya. Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Atau Y sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat. Fungsi ini hanya berlaku ketika R kuadrat min X kuadrat itu positif. Ya, akan berlaku ketika dia positif. Jadi, gimana cara menentukan volumenya? Nah, volumenya itu bisa kita tentukan, ya, bisa kita tentukan hanya dari gambar dua dimensinya saja. Sorry, dari gambar sini ya, setengah lingkaran. Dari setengah lingkaran ini, yang punya persamaan lingkaran seperti ini dengan jari-jarinya R, itu bisa kita putar terhadap sumbu X. Ini kan sumbu X nih. Ya, ini kita putar terhadap sumbu X seperti ini. Ya, jadi ini kita putar terhadap sumbu X sehingga nanti akan menyerupai gambar yang ada di 4.2.1 di sini. Jadi gambarnya nanti jelas akan berupa sebuah bola. Nah, gimana cara menentukan luasnya? Pakai rumus yang tadi, cara menentukan luasnya, yaitu L sama dengan integral batas bawah A, B, Pi dari Fx dikuadratkan dx. Nah, batas bawahnya itu dari min R. Dari di sini nih, yang paling kiri. Min R. Ini kan jari-jarinya kan. Jari-jari dari di sini 0. 0 sampai ke berapa sih yang hasilnya itu R. Nah, min R ini kan posisinya kan di sebelah kiri dari sumbu Y. Berarti dia titiknya adalah min R. Min R sampai yang paling kanan di sini itu adalah R. Lalu Pi, di sini Pi, Fx-nya itu adalah Y dalam fungsi yang tadi dalam bentuk Y sama dengan. Jadi dalam bentuk Y sama dengan, yaitu yang ini ya, akar dari R kuadrat min X kuadrat dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, maka bentuk akarnya itu akan hilang. Sehingga rumusnya menjadi min R sampai R, Pi dikali R kuadrat min X kuadrat dx. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa kita hilangin, bisa kita pecah ya. Min R, R menjadi Pi kuadrat R, R kuadrat Pi, min X kuadrat Pi dx. Nah, seperti ini. Atau Pi-nya ini nanti bisa kita keluarin. Ya, jadinya Pi integral min R, R dari R kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Nah, dari sini tinggal diintegralkan saja, yaitu hasilnya R kuadrat X dikurangi sepertiga X pangkat 3 dengan batasnya R min R. Nah, R ini tinggal nanti dimasukin ke X dan X pangkat 3, begitu juga dengan min R. Coba kita hitung di sini ya, kita lanjutin. Sama dengan Pi. Nah, di sini berarti R kita masukin ke dalam rumus ini, menggantikan X. Berarti kan R kuadrat dikali R min sepertiga R pangkat 3 dikurangi
dengan sekarang min R-nya. Berarti kan R kuadrat dikali min R dikurangi sepertiga min R pangkat 3. Nah, seperti ini. Ini Pi R pangkat 3 min sepertiga R pangkat 3. Kemudian dikurangi berapa ini? Ini min R ya. Min R pangkat 3. Kemudian ditambah R pangkat 3 per 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian jadinya Pi R pangkat 3 ditambah dengan R pangkat 3. Jadinya kan 2. 2 R pangkat 3. Bener nggak sih? Min Pi. Min Pi. Iya bener. 2 R pangkat 3. Kemudian di sini ada dikurangi. Dikurangi dengan, dikurangi tapi ditambah ya. Ditambah dengan 1/3 ditambah 1/3. Itu jadinya adalah 2/3. 2/3 Pi pangkat 3. Nah, ini dijumlahkan nih hasilnya. Hasilnya itu adalah, ini bukan ditambah ya, tapi dikurangi. Sorry, dikurangi. Jadi 2 R pangkat 3 dikurangi 2/3 R pangkat 3. Jadi kalau kita punya 2 dikurangi 2/3 itu hasilnya adalah 4/3 R pangkat 3. Jadi kita peroleh nilainya adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Inilah luas yang dimaksud ya, luas yang dimaksud oleh soal. Atau sama dengan yang ada di pembahasan di sini, 4/3 Pi R pangkat 3. Ya, jadi terbukti ternyata volume untuk suatu bola itu adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Bisa kita buktikan menggunakan integral tertentu, menggunakan metode cakram ya. Metode cakram yaitu menggunakan suatu irisan yang berbentuk lingkaran. Irisannya itu berbentuk lingkaran menggunakan luas, bukan luas di sini ya, tapi volume ya, sorry. Ini volume. Menggunakan volume itu sama dengan integral A, B, lalu Pi dari Fx dikuadratkan dx. Nah, yang jangan sampai keliru itu adalah penentuan Fx-nya di sini. Fx itu adalah jari-jarinya, ya, jari-jari dari fungsinya. Berarti kalau fungsi ini kita putar terhadap sumbu X, berarti jari-jarinya kan dari sini ke sini. Berarti kita bikin agar ini menjadi Y sama dengan. Y sama dengan dikurangi dengan pada saat Y-nya sama dengan 0. Yaitu Y sama dengan berapa tadi? Y sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Nah, jadi akar dari R kuadrat min X kuadrat itulah jari-jari dari lingkaran yang dimaksud. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan yang contoh 4.2.3. Nah, coba kita lanjut di bawah di sini. Ini ada metode lain ya, cara menentukan volume benda putar. Yang ketiga ini berarti. Yang pertama tadi menggunakan bidang irisan, yang kedua menggunakan bidang irisan yang berbentuk cincin atau yang disebut dengan cakram. Kemudian di sini menggunakan volume benda putar dengan metode cincin cakram. Ya, jadi ada 3 metode di sini. Yang pertama tadi dengan bidang irisan. Yang kedua itu tadi dengan metode cakram. Cakram ini adalah ketika irisannya itu berbentuk lingkaran. Yang ketiga di sini adalah cincin cakram. Ya, jadi ada banyak macam cara atau metode dalam menentukan volume benda putar ya dari suatu daerah. Nah, kalau dalam menggunakan metode cincin cakram di sini itu selalu ada 2 fungsi yang diketahui. Jadi bukan hanya satu buah fungsi tapi ada 2 fungsi. Contohnya di sini. Asumsikan F dan G fungsi-fungsi kontinu yang tidak negatif. Sedemikian hingga Gx itu kurang dari sama dengan Fx. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
Kalau kita punya fungsi di sini, misalkan ada fungsi gx, y sama dengan gx. Ternyata fungsi ini selalu kurang dari sama dengan fx. Berarti gx ini selalu di bawahnya fungsi fx. Nah, yang di atas itu y sama dengan fx. Ini bedanya ya. Jadi kalau kita punya dua fungsi, gx yang di bawah, fx yang di atas. Karena gx-nya itu selalu kurang dari sama dengan fx. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk batas, batas kiri dan batas kanan. Batas kirinya di sini itu dinyatakan dengan A, batas kanannya B. Jadi misalkan di sini ada batas kiri, yaitu A, di sini ada batas kanan, yaitu B. Maka ini nanti yang harus kita cari luasnya, yang harus kita putar, ya, putar terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kalau kita putar misalkan terhadap sumbu X ya, katakanlah terhadap sumbu X. Tentu ini nanti akan berupa, kalau kita putar ya, putar seperti ini nanti tentu akan ada bolongan di sini. Nah, seperti ini. Jadi luas yang dicari itu yang di sini. Sorry, volumenya ya. Jadi ini yang dicari nanti daerahnya yang ada bolongan di sini. Ada bolongannya di sini. Nah, jadi luas dari lingkaran yang dicari itu yang saya arsir tanpa luas yang berbolong di sini. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencari luasnya sebenarnya sama dengan luas yang menggunakan cara cakram barusan, hanya agak sedikit berbeda. Nah, saya gambarkan di sini. Nah, kalau yang tadi luasnya pakai cakram, itu kan rumusnya A, B, Pi, lalu Fx dikuadratkan. Gini kan, dx. Fx ini kan didapatkan dari jari-jari. Nah, di sini jari-jarinya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena jari-jarinya kita kan menggunakan jari-jari yang ini kan. Nah, ini yang harus kita cari nih, berapa sih jari-jarinya? Berarti ini bisa kita cari dengan cara yang pertama adalah bukan jari-jari sih. Eh, Jari-jari ya, jari-jari dari yang fx, ini kan fx di atas, sampai dengan titik pusatnya. Lalu dikurangi dengan jari-jari yang kurva di bawah, yaitu kurva gx. Gx. Jadi fx itu nanti harus dikurangi dengan gx. Ya, fx dikurangi dengan gx. Jadi rumusnya kalau yang awal tadi kan pi r kuadrat. Nah, di sini r-nya berbeda. Berbeda gimana r-nya? R-nya itu adalah fx dikurangi dengan gx ya. Fx dikurangi dengan gx. Maka seperti yang pada gambar di samping ini, rumusnya sekarang menjadi fx yang dikuadratkan pi dikali fx kuadrat kemudian dikurangi gx kuadrat. Karena kita menggunakan jari-jari yang di sini. Berarti kan jari-jarinya fx ya, min gx. Lalu dikuadratkan. Seperti ini kurang lebih fx min gx kuadrat kuadrat. Lalu ada pi. Nah, seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Karena luas yang atas itu bisa kita peroleh dari pi fx kuadrat. Luas yang bawah bisa kita dapatkan dari pi gx kuadrat. Jadi pi-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian ini pi fx kuadrat diganti dengan pi fx kuadrat min gx kuadrat. Itu bedanya sih. Karena yang kedua ini kan menggunakan dua fungsi ya. Kalau kita gambarkan lingkarannya itu ada bagian yang bolong di sini yang tidak boleh kita hitung luasnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Coba kita cari di bawah apakah ada contoh soal. Nah, ini yang tadi ya. Karena irisannya berupa cincin cakram, maka persamaan 48 disebut metode cincin cakram.
Nah, ini untuk kurva yang di atas itu Y sama dengan Fx yang di atas ini. Kemudian yang di bawah itu Y sama dengan Gx. Kemudian di antara kedua kurva ini dikasih batas. Batas kirinya adalah A dan batas kanannya itu B. Nah, jadi nanti integralnya dari A sampai B, yaitu luas sama dengan dari A ke B menggunakan pi dari fx yang dikuadratkan dikurangi gx yang dikuadratkan. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk tiga dimensinya, berarti bentuknya itu seperti ini. Kita bikin menjadi sebuah lingkaran dulu ya, lingkaran yang seperti ini, karena diputar terhadap sumbu X, maka tentu nanti lingkarannya akan ada bolongan. Ya, yang kita cari volumenya itu adalah yang di sini. Luasnya ya, bukan volumenya, luas, karena ini masih dalam bentuk lingkaran. Ini luas yang kita cari ya, tanpa yang ada bolongan. Nah, seperti pada gambar B di sini. Berarti luas yang dicari itu adalah luas yang diarsir ini. Gimana cara mencarinya? Berarti pakai rumus yang tadi, yaitu Pi Fx kuadrat min Gx kuadrat. Biar gampang, berarti langsung saya bahas contoh yang ke-424. Nah, ini bisa menggunakan metode cincin cakram. Jadi kita punya di sini sebuah fungsi ya, fungsi fx sama dengan setengah plus x kuadrat, lalu ada gx yang sama dengan x, yang terletak pada 0 sampai dengan 2. Ini batas kiri dan batas atasnya. Lalu kita putar terhadap sumbu x. Nah, kalau kita gambarkan bentuknya, kurang lebih itu seperti ini grafiknya. Kalau kita punya yang pertama adalah setengah ditambah X kuadrat, kurang lebih grafiknya katakanlah seperti ini. Nah, seperti ini ya, setengah. Jadi di sini tuh setengah. Ini bentuk yang melengkung. Kemudian kita punya juga GX sama dengan X, ini berupa garis lurus. Nah, kemudian dikasih batas. Batas kirinya itu 0, batas kanannya adalah 2. 0 katakanlah di sini, 2 itu katakanlah di sini. Nah, berarti daerah mana yang kita cari volumenya? Ya daerah yang dibatasi oleh A dan B dan kedua kurva, yaitu daerah yang saya arsir berwarna orange di sini ya. Atau kalau pada gambar pada pembahasan di sini itu daerah yang di sini, daerah yang ini. Nah, daerah inilah yang akan kita cari volumenya menggunakan metode cincin cakram. Nah, maka ketika kita ubah nanti, ketika kita putar, ini diputar ya terhadap sumbu X. Nanti bentuknya akan menyerupai bentuk seperti ini. Kurang lebih bentuknya kayak bentuk topi ya. Jadi luas atau volume yang kita hitung itu adalah volume yang ini. Volume yang ini nih yang kita hitung. Ya, yang ini yang kita hitung. Yang saya arsir berwarna orange inilah volume yang akan kita cari. Berapa sih nilainya gitu. Nah, menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus yang tadi, metode cincin cakram, yaitu volume itu sama dengan integral A, B, ya, Pi dari Fx kuadrat min Gx kuadrat, dx. Fx kuadrat itu adalah fungsi yang di atas, yaitu fungsi yang ini. Y sama dengan setengah plus X kuadrat. Berarti rumusnya adalah A-nya itu dari 0 sampai 2, 0, 2, Pi. Fx-nya berarti setengah ditambah X kuadrat, dikuadratkan. Dikurangi Gx. Gx-nya apa tadi? Yaitu X. Gx sama dengan X. Berarti ini dikurangi X, dikuadratkan. Nah, seperti ini Gx. Kemudian, ini bisa kita peroleh lebih lanjut sama dengan seperempat plus X pangkat 4. Ini kalau kita uraikan ya, nanti kita akan mendapatkan bentuk seperempat ditambah X pangkat 4
diintegralkan terhadap dx. Nah, dari sini langsung aja kita integralkan. Seperempat itu sama dengan seperempat X. Dan X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 5 dibagi 5. Batasnya dari 0 sampai dengan 2. Ini bisa langsung kita hitung. Berarti sama dengan 2 per 4 ditambah 2 pangkat 5 itu 32 dibagi 5. Nah, ini 0 masuk ke sini kan jadinya 0. Jadi nggak berpengaruh. Jadi 0 kita biarkan. Nah, ini jadinya adalah kita samakan menjadi berapa ini? Ini kan setengah ya, 1/2. Setengah. Kita samakan menjadi 10 penyebutnya. Berarti di sini 5 ditambah 32. Ada pi-nya. Berarti menjadi 37/10 pi. Kurang lebih seperti itu untuk hasilnya. Di sini 60 ya? Oh, bisa 60? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 4. Ini 4 kali 2, 16. Kali 2, 32. Benar, 32. Jadi, dari bentuk ini aja sudah benar. Kalau kita masukin nilainya, oh ini kali 2. Benar, ini kali 2, berarti kan ini 64. Nah, 5 tambah 64 itu 69. Oke, jadi yang benar itu 69 dibagi 10 pi. Itu jawaban untuk volume dari luas daerah yang ini. Nah, kemudian di sini ada menentukan volume benda putar menggunakan metode cakram, tetapi kali ini harus tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kalau yang tadi contoh yang keberapa itu ya itu menggunakan sumbu X. Nah, kalau di sini itu menggunakan sumbu Y. Kalau menggunakan sumbu Y berarti fungsinya itu harus kita bikin menjadi X sama dengan. Ini jangan sampai salah ya. Kalau menggunakan sumbu Y berarti fungsinya harus kita bikin menjadi X sama dengan bla bla bla. Misalkan saya punya bentuk X kuadrat sama dengan Y plus 1. Nah, ini harus kita bikin menjadi X sama dengan, otomatis X sama dengan akar Y plus 1. Dan seterusnya. Nah, metode cakram dan cincin mempunyai kesamaan dalam untuk daerah-daerah yang diputar terhadap sumbu Y. Jika daerah seperti gambar 424 yang di sini, yang A ya, yang A, diputar terhadap sumbu Y. Bidang perpotongan yang dihasilkan benda yang tegak lurus sumbu Y adalah cakram. Dan berdasarkan 4.6, volume benda padat pada gambar 424B adalah, nah ini rumusnya, sama dengan yang tadi ya, menggunakan metode cakram yang tegak lurus sumbu X. Ini bedanya hanya menggunakan sumbu Y. Jadi yang beda itu fungsinya dinyatakan sebagai X sama dengan. Karena ini terhadap sumbu Y. Nah, ini dia. Misalkan kita tarik ya. Sorry, kita putar. Ini kita putar terhadap sumbu Y. Gini. Maka jadinya akan berupa bentuk yang di sebelah kanan. Ini kayak guci ya. Kurang lebih bentuknya kayak guci. Kurang lebih seperti itu. Volumenya adalah seperti ini. Batas bawahnya itu C. C itu yang di sini. Batas atasnya itu D itu di sini. Ya. Ada sumbu Y. Karena kita mencari volumenya terhadap sumbu Y. Dikali pi yang tadi tuh. Dikali dengan UY. UY ini adalah jari-jarinya. Jari-jari dari sini ke fungsinya. Yaitu berupa X sama dengan. X sama dengan UY. Berarti UY dikuadratkan ya. Pi R kuadrat. R-nya adalah UY. Berarti pi UY kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang di bawah di sini, jika daerah pada gambar 4.25A diputar terhadap sumbu Y, bidang perpotongan yang tegak lurus,
tegak lurus sumbu Y dan berdasarkan persamaan 48, volume benda pada gambar 425B adalah. Nah, kalau yang ini itu menggunakan cincin cakram. Ya, sama dengan yang tadi tuh yang kita bahas kalau dia diputar terhadap sumbu X. Ini bedanya diputar terhadap sumbu Y. Ya, menggunakan metode cincin cakram. Metode yang ketiga. Yang pertama kan metodenya menggunakan irisan, bidang irisan. Yang kedua menggunakan metode cakram. Cakram itu irisannya berupa lingkaran. Yang ketiga itu cincin cakram. Kalau cincin cakram itu nanti lingkarannya punya bolongan. Ada lubangnya, kayak donat lah. Ya, kayak donat. Ciri khasnya seperti itu. Nih, misalkan nih fungsinya X yang paling kanan. Nah, ini karena dibatasi, karena diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti persamaan atau fungsi X-nya itu ada dua. X sama dengan UY di sini, dan X sama dengan VY di sini. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri. Karena ini nanti akan kita putar terhadap sumbu Y. Jadi akan ada lubang di sini nanti. Ini lubangnya ini. Dan daerah yang kita cari luasnya itu yang ini. Nah, ini yang kita cari luasnya nih. Berapa luasnya? Luas yang pertama, PR kuadrat yang pertama, dikurangi PR kuadrat yang kedua. R yang pertama itu adalah dari fungsi yang paling kanan, yaitu UY. UY dikuadratkan. Dikurangi PR2. R2 itu berarti jari-jari yang fungsinya sebelah kiri, yaitu VY dikuadratkan. Sehingga menjadi P dikali UY kuadrat. UY kuadrat ya. Min VY kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk luasnya. Sehingga nanti volumenya adalah V sama dengan integral batas bawahnya pada sumbu Y itu C, batas atasnya pada sumbu Y itu D, dikali dengan luas ini. Ya, LDY atau kita sebut sebagai LY. Nah, inilah luasnya yang akan kita masukin ke dalam LY tersebut. Paling gampang emang kalau kita langsung bahas pada contoh soal ya. Contoh soal yang 425 di bawah ini. Dapatkan volume benda padat yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 0, diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, yang pertama kita tentukan adalah kita bikin agar fungsinya menjadi X sama dengan. Agar fungsinya itu menjadi X sama dengan. Berarti yang semula di sini Y sama dengan F akar X ya. Y sama dengan akar X, kita ubah agar menjadi X sama dengan. Gimana caranya? Kita kuadratkan aja kedua ruas. Berarti menjadi Y kuadrat sama dengan akar X dikuadratkan. Yaitu ini menjadi X ya, sehingga X menjadi sama dengan Y kuadrat. Jadi yang awalnya Y sama dengan akar X, sekarang menjadi X sama dengan Y kuadrat. Itu yang kita gunakan nanti. Nah, kemudian kita gambarkan dulu ya, gambarnya kita bikin dulu di sini. Kita bikin gambar yang dibatasi oleh kurva-kurvanya. Yang pertama, Y sama dengan akar X. Kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Y sama dengan akar X ya. Atau kita ubah menjadi X sama dengan tadi, yaitu X sama dengan Y kuadrat. Y-nya sama dengan 2. 2, berarti dari sini ya. Di sini 2. Kemudian X sama dengan 0. Di sini dong. X sama dengan 0. Nah, berarti 0 ini batas bawah, 2 ini batas atasnya. Daerah yang dicari luasnya atau volumenya itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva-kurvanya, yaitu yang ini. Nah, ini nanti yang akan kita putar terhadap sumbu Y. Kita putar ya terhadap sumbu Y, maka nanti di sini akan menjadi lingkaran. Jadi akan ada cakram di sini ya.
cakram atau irisan yang berbentuk lingkaran. Lingkaran. Berarti kalau berbentuk cakram, kita gunakan rumus yang cakram, bukan rumus yang ada bolongnya tadi yang kayak donat. Jadi rumusnya adalah kok L sih? V ya. V sama dengan integral, batas bawahnya tuh 0, 2, kemudian luasnya ini berapa nih luasnya? Berarti kan luas yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanan itu yang ini nih. Nah, pi kan pakai pi ya, pi r kuadrat. Berarti jari-jarinya adalah dari sini ke sini. Jari-jarinya yaitu y kuadrat min 0, yaitu y kuadrat. Y kuadrat. Dikuadratkan, karena kan jari-jarinya itu R. R dikuadratkan ya, pi R kuadrat. Berarti Y kuadrat ini dikuadratkan. DY. Nah, inilah volume untuk rumus menentukan volume benda padat dari dari daerah Y sama dengan akar X itu. Nah, ini langsung kita cari aja. 0, 2, P-nya kita taruh luar karena dia konstanta. Ini Y pangkat 4 DY. Maka selanjutnya menjadi Pi dikali Y pangkat 5 dibagi 5, 2, 0, sehingga Pi dikali 2 pangkat 5 dibagi 5 sama dengan 32 Pi dibagi 5. Inilah volume yang diminta oleh soal. Ini dia. 32 Pi dibagi dengan 5 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita ada gambar yaitu dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, seperti ini gambar untuk 3 dimensi. Penampang lintang di Y berupa cakram lingkaran. Nah, jadi ini kan tadi diputar terhadap sumbu Y. Ini diputar ya terhadap sumbu Y, maka jadinya bentuknya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, inilah volume yang dicari luasnya. Sorry, volumenya atau isinya. Menggunakan irisan cakram. Ya, menggunakan irisan cakram. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita lanjut untuk yang di bawah. Nah, di sini ada metode baru ya yang berbeda dengan yang tadi menggunakan irisan, menggunakan cakram, menggunakan cincin cakram. Di sini menggunakan cincin silinder. Ya, cincin silinder. Jadi cincinnya itu berupa silinder, berupa tabung atau tabung yang ada bolongannya ya. Tabung yang punya lubang di tengah. Seperti apa? Coba di sini. Cincin silinder adalah suatu benda padat yang dibatasi 2 silinder lingkaran tegak dengan pusat sama. Jadi pusatnya itu sama. Pada gambar 427. Volume cincin silinder V yang mempunyai jari-jari dalam R1, jari-jari luar R2, dan tinggi H itu ditulis sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk volumenya ya, yaitu volume ini kan dari tabung. Nah, tabung itu volumenya adalah PR kuadrat H, yaitu luas alas dikali dengan tingginya. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya itu menggunakan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat dikali dengan tinggi. Tingginya di sini adalah H. Berarti volumenya adalah PR kuadrat H. Ini kalau lingkarannya, kalau silindernya itu nggak ada bolongannya, nggak ada cincinnya, ya. Jadi kalau silindernya itu berbentuk silinder utuh, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita gambarkan silindernya itu seperti ini, alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya pun juga berbentuk lingkaran. Tetapi volumenya akan berbeda cerita kalau misalkan akan ada akan ada bolongan di tengah-tengahnya yang kayak donat lah. Jadi misalkan seperti ini silindernya, kemudian ternyata di sini itu ada lubang di tengah-tengah di sini. Nah, ini kita tarik garis ya.
Nah, jadi volume yang diminta itu adalah volume yang di luar lubang tadi. Jadi volume ini yang dicari. Nah, gimana kalau seperti ini kasusnya? Berarti volumenya berbeda, ya. Volumenya itu berbeda, yaitu volumenya, gimana volumenya? Cukup aja luas alas kali tinggi. Tetapi yang berbeda di sini itu adalah luas alasnya. Kenapa? Karena di sini ada bolongannya. Berarti luas alasnya itu adalah luas alas yang paling gede, yaitu katakanlah PR. PR2 kuadrat dikurangi luas alas yang kecil. Luas alas yang gede itu yang dari sini ya. Luas alas yang gede itu yang maksudnya itu adalah yang jari-jarinya dari luar sampai sini. Nah ini. Kemudian dikurangi dengan yang jari-jarinya dari sini ke sini. Itu menggunakan rumus PR1 kuadrat. Nah, sama dengan ini dikurung, kemudian kita kalikan dengan tingginya yaitu H. Nah, maka kita peroleh rumusnya adalah Pi R2 kuadrat min Pi R1 kuadrat dikali dengan H. Rumus ini sama dengan yang ada pada pembahasan di sini ya. Pi R2 kuadrat, kemudian kita kurangi dengan Pi R1 dikuadratkan dikali dengan H. H itu adalah tingginya. Nah, pada pembahasan di sini ternyata ini masih bisa diuraikan atau kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi pi R-nya ini pi-nya bisa kita keluarkan sehingga yang dalam tinggal R2 kuadrat min R1 kuadrat. H. Nah, R2 kuadrat min R1 kuadrat itu bisa kita uraikan menjadi R2 plus R1 dikali R2 min R1 dikali H dikali pi. Nah, seperti ini. Seperti yang diminta pada pembahasan yang di sini. Ya. Jadi di sini itu diminta untuk diuraikan menjadi bentuk seperti ini. Pi dikali R2 plus R1, lalu R2 dikurangi R1 dikali dengan H. Nah, dari sini ternyata bisa juga diuraikan atau dipecah menjadi bentuk seperti ini. 2pi dikali setengah R1 plus R2. Apa itu R1 plus R2? Jadi R1, jari-jari yang pertama ditambah dengan jari-jari yang kedua dibagi 2. Artinya ini adalah rata-rata dari jari-jarinya. Rata-rata jari-jari cincin. R1, sorry, ini kebalik ya. R2 dikurangi R1, yang ini kebalik nih. R2 dikurangi R1 itu adalah ketebalannya. Ketebalan dari cincin silindernya. Jadi dari sini bisa kita nyatakan rumus volumenya itu adalah 2pi dikali rata-rata jari-jari dikali tingginya yaitu H dikali ketebalannya. Tingginya itu ini H, rata-rata jari-jarinya berarti jari-jari yang pertama ditambah jari-jari yang kedua dibagi 2, kemudian dikali ketebalan. Ketebalan tuh yang ini nih, ketebalannya ini. Ini ketebalannya. R2 dikurangi R1 ya. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan 4.10 digunakan untuk menentukan volume benda putar. Oke, jadi ini metode yang berbeda dengan yang tadi ya. Kita tadi membahas metodenya itu menggunakan bidang irisan, menggunakan metode cakram, kemudian metode cincin cakram. Sekarang kita membahas dengan menggunakan metode cincin silinder, yaitu bentuk silinder yang mempunyai lubang di tengahnya. Coba kita bahas di bawah. Di sini kita punya R. R itu adalah dataran yang dibatasi. Yang dibatasi oleh kurva kontinu Y sama dengan Fx di sini. Sumbu X dan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Jadi kita punya di sini daerah R. Ada fungsi Y sama dengan Fx di sini. Y sama dengan Fx. Kemudian ada sumbu X di bawahnya. Lalu garis A, X sama dengan A yang sebelah kiri, dan X sama dengan B di sebelah kanan. Misalkan S, benda padat yang dihasilkan bila R itu diputar terhadap sumbu Y. Nah, R ini diputar terhadap sumbu Y.
Jadi perputarannya yang berbeda di sini, kalau tadi perputarannya itu kita menggunakan metode cincin atau metode cakram ya. Jadi ini kita ambil potongannya atau irisannya seperti ini, kemudian ini kita putar, nanti akan membentuk cincin atau membentuk suatu lingkaran bidang datar ya, dua dimensi. Nah, sekarang bentuknya itu berbeda. Jadi bentuk yang sekarang itu bentuknya adalah ke atas seperti ini. Kita ambil misalkan, nah seperti ini ya. Katakanlah ini sebagai suatu persegi panjang gitu. Kemudian persegi panjang ini nanti kita putar. Ini kita putar terhadap sumbu Y seperti yang diminta oleh soal. Maka perputarannya nanti akan menghasilkan seperti ini. Ya, jadi semuanya ini ya, kita tidak usah membicarakan sumbu apa ya, segi panjang yang tadi. Jadi semua daerah ini langsung aja kita putar terhadap sumbu Y. Ini langsung aja kita putar gitu ya. Kita kelilingi terhadap sumbu Y, maka kurang lebih nih kalau saya gambarkan ulang di sini, gambarnya itu akan menjadi, nah ini kan seperti ini tadi. Ya, ini kita putar terhadap sumbu Y, maka nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini berputar nih. Di sini ada lubang nanti, ada lubang di sini. Jadi kurang lebih itu bentuknya ya seperti tabung, seperti silinder, cuman ada lubangnya, ada donatnya di tengah-tengah. Jadi bentuknya itu seperti ini, cuman nanti akan ada lubang di sini. Nah, luas volume yang dicari itu adalah volume yang diarsir. Nah, inilah volume yang dicari. Atau bisa kita nyatakan juga pada gambar seperti ini ya, gambar 428 yang sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada pembahasan lanjutan tentang teorinya, yaitu volume benda padat S dapat diperoleh dengan prinsip integral tertentu sebagai berikut. Ini teorinya mengatakan bahwa selang A, B, ya, ini selang interval kontinu tertutup A, B, ya, dari A paling kiri sampai dengan B yang paling kanan dibagi menjadi N bagian yang sama. Dibagi menjadi N bagian yang sama dengan lebarnya itu delta X. Jadi lebar dari sini ke sini itu delta X, sini ke sini pun juga delta X, ini ke sini pun juga delta X, yaitu B min A dibagi dengan N, tergantung dengan banyaknya N nih. Sehingga nanti terbentuk N keping dataran, dan N benda padat pada gambar 429. Ya, terbentuk nanti keping. N keping daratan. Jadi ini N yang pertama ya, keping yang pertama. Ini N keping yang kedua, ini N keping yang ketiga, dan seterusnya sampai ada N keping yang terakhir. Ya, yang gambar di sini. Nah, kemudian dari sini kita bentuk ya, kita putar dia. Gambarnya tuh kita putar terhadap sumbu Y. Ini kita putar terhadap sumbu Y, maka nanti perputarannya itu akan menjadi gambar yang di sebelah kanan. Ini keping yang pertama tadi ya, keping yang pertama tadi. Kalau kita putar, ini akan menjadi keping yang di sini. Nah, begitu juga dengan keping-keping yang lainnya. Nanti akan menyerupai suatu tabung atau silinder yang punya lubang di tengah. Kemudian di sini pembahasannya itu berlanjut di bawah. Nah, perhatikan satu keping tertentu pada RK. Nah, satu keping di sini diperhatikan, yaitu kita ambil di sini RK. Yang punya batas kanan XK, batas kirinya XK min 1. Nah, ini kita ambil ya kepingnya. Ini kepingnya kita ambil, kita arsir, lalu kita putar. Ini kita putar terhadap sumbu Y. Maka nanti akan membentuk gambar ini. Jadi dari satu keping tadi ini, kemudian kita putar, kita peroleh gambar seperti ini. Nah, ini yang dicari nanti. Isinya atau volumenya. Ini hanya dari satu keping. Gimana kalau kepingnya itu berupa N?
N keping, jadi kepingnya itu banyak. Bukan hanya satu dua, tapi ada sebanyak N keping. Gimana kalau N-nya nanti mendekati tak hingga? Jadi banyaknya kepingannya itu nanti akan mendekati suatu nilai yang amat sangat besar, yaitu tak hingga. Maka nanti menggunakan ya integral tertentu. Nah, di sini volume SK itu berupa volume pipa dengan tebalnya delta X, rata-ratanya itu X star K dan tingginya Fx star K, gambar 431. Ya, kurang lebih seperti ini. Tingginya itu yang ini Fxk star. Ini tingginya dengan jari-jarinya itu adalah Xk star. Apa Xk star itu? Yaitu XK ditambah XK plus 1 dibagi dengan 2. Nah, ini teorinya masih berlanjut ya. Maka volume SK di sini ini menggunakan definisi yang tadi tuh, yaitu 2Pi dikali dengan X dikali dengan F fungsinya. Ya, menggunakan definisi yang tadi. Maka ketika delta X-nya menuju 0, tentu N-nya atau kepingnya itu akan sangat banyak, mendekati suatu nilai yang sangat besar, yaitu tak hingga. Sehingga volumenya itu sama dengan sigma dari volume satu keping. Ini volume untuk satu keping, kemudian dijumlah dengan semua kepingan-kepingan yang ada, maka menjadi sigma dari 2πx fxk. 2πxk star fxk star. Ini delta x-nya nanti menjadi dx. Rumus sigma ini bisa kita nyatakan dalam bentuk integral ya, integral tertentu. Ini dia. Dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, 2pi x fx dx. Inilah rumus untuk mencari volume dari cincin silinder, dari daerah yang berbentuk cincin silinder. Jadi ternyata kalau kita punya suatu daerah seperti ini ya, dan ternyata dibatasi oleh A dan B yang ada di sumbu X, diputar terhadap sumbu Y, ternyata bisa nih kita nyatakan dalam bentuk fungsi fx bukan fy ya, menggunakan metode cincin silinder. Coba kita bahas di bawah sini. Nah, ini definisinya. Jadi dari teori yang tadi ternyata diperoleh suatu definisi. Diberikan bidang datar R yang bagian atasnya dibatasi oleh kurva kontinu Y sama dengan Fx, bagian bawahnya oleh sumbu X, sebelah kanan dan kiri masing-masing oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B, maka volume benda padat yang dihasilkan dengan memutar X tadi terhadap sumbu Y itu sama dengan seperti ini, yaitu V sama dengan integral dari A ke B 2pi x fx. Jadi ternyata meskipun diputar terhadap sumbu y, fungsinya tidak perlu kita nyatakan dalam bentuk fy ya. Jadi cukup dalam bentuk fx. Kenapa? Karena metode yang dipakai itu metode cincin silinder, bukan cincin cakram. Beda ceritanya kalau pakai cincin cakram. Kurang lebih seperti itu. Kemudian coba kita bahas di sini ada contoh 4.2.6. Gunakan cincin silinder untuk mendapatkan volume benda padat terhadap yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X sama dengan, X sama dengan 1, dan X sama dengan 4, dan sumbu X diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini sama dengan yang tadi sebenarnya, teori yang barusan saya jelaskan ya. Jadi kalau kita punya, misalkan di sini Y sama dengan akar X, maka gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Saya gambarkan di atas. Jadi di sini kita punya suatu kurva. Y sama dengan akar X itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini Y sama dengan akar X. Kemudian dibatasi oleh daerah X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. 1 itu berarti kurang lebih di sini ya. Dan X sama dengan 4.
Nah, di sini tuh 1, di sini tuh 2. Berarti daerah yang diminta itu adalah ini. Nah, ini nanti kita putar terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y kita putar, maka perputarannya menggunakan rumus yang tadi ya. Volumenya sama dengan A, B, 2Pi X F X dx. Ini rumusnya ya. Jadi tinggal aja dimasukin berapa masing-masing nilainya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu 4. Ini 1, 4, 2, Pi X. Fx-nya adalah akar X. Akar X dx. Sama dengan 1, 4, 2 Pi X dikali akar X. Akar X itu kan X pangkat setengah. Dikali X pangkat 1 berarti X pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2 dx. Berarti ini menjadi 2 Pi X pangkat 5 per 2 dibagi 5 per 2. Gini ya. 4, 1. Atau 2-nya pindah ke atas. Jadinya 4 Pi X 5 per 2 dibagi 5. 4, 1. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita masukin aja nih masing-masing nilainya. Jadi 4 Pi per 5, 4 pangkat 5 per 2 dikurangi 1 pangkat 5 per 2. Ya. Berarti ini kan sama dengan 4 pangkat 5 per 2. Itu sama dengan 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat berapa ya? 4 pangkat setengah. Ya, setengah, benar. 4 pangkat 2 itu 8 dikali 4 pangkat setengah itu 2. Benar nggak sih? 5 per 2. 4 pangkat 2 itu 16 ya. 16 kali 2 berarti 32 dong. Berarti ini 4 pi per 5. Ini 32 dikurangi 1. Sehingga 44 pi per 5 dikali 31 sama dengan 124 pi per 5. Inilah nilai yang diminta. Sama ya jawabannya. Di sini juga 124 pi dibagi 5. Jadi nilainya adalah ini. Menggunakan rumus cincin silinder ya. Sesuai dengan permintaan pada soalnya, cincin silinder. Ini juga bisa kok pakai cara yang biasa, pakai cara cincin ya, tetapi harus kita ubah menjadi X sama dengan ya, X sama dengan. Nah, di sini ada variasinya ya, ada berbagai macam variasi. Variasi metode cincin silinder. Coba kita bahas variasinya. Oke, variasi metode cincin silinder. Perhatikan gambar 411. Di setiap titik X pada A, B, garis vertikal melalui X memotong daerah R. Yang ini ya. Jadi pada selang A sampai B, garis vertikal melalui X, ini X-nya, memotong daerah R. Daerah R ini pada suatu segmen garis yang dapat dipandang sebagai bidang perpotongan. Oke, disebut sebagai bidang perpotongan. Vertikal dari R di X. Gambar 433 yang A. Oke. Jika daerah R nanti diputar terhadap sumbu Y, jadi ini diputar nih terhadap sumbu Y, ya. Bidang perpotongan vertikal di X yang tadi membentuk permukaan suatu silinder, ya. Membentuk permukaan suatu silinder lingkaran dengan tingginya itu Fx dan jari-jarinya itu X, ya. Jadi kalau ini nih, yang tadi ini, jadi bidang perpotongan tadi, ya, garis X ini, jadi kita apa ya? Kita putar terhadap sumbu X
sorry kok sumbu X terhadap sumbu Y, maka bidang perpotongan vertikal di X ini membentuk permukaan suatu silinder. Seperti gambar di sampingnya. Ini kita putar terhadap sumbu Y ya. Dengan lingkarannya, suatu silinder lingkaran dengan tingginya itu adalah Fx. Ini jelas tingginya Fx. Kemudian dan jari-jarinya itu adalah X. Karena dari X ke titik di sini. Jadi nanti akan menjadi suatu silinder, ya, gambarnya itu akan menjadi suatu silinder, tetapi hanya bagian kulitnya saja, hanya bagian luarnya doang ya, jadi bagian kulitnya doang. Dengan jari-jarinya di sini itu adalah X dan tingginya itu adalah Fx. Nah, seperti ini. Nah, ini dia, ya. Tingginya itu Fx, jari-jarinya adalah X. Volume V dengan metode cincin silinder adalah integral luas permukaan yang dibentuk oleh sebarang irisan R yang sejajar dengan sumbu putar. Oke, kita lanjut di bawah. Nah, ini dia. Contoh berikut adalah ilustrasi bagaimana hasil di atas digunakan untuk menghitung volume dengan metode cincin silinder dalam persamaan 4.11 tidak dapat digunakan. Contoh 427 di sini yang saya punya. Ya, ini ada contoh 427. Gunakan cincin silinder untuk mendapatkan volume dari benda padat yang terjadi bila daerah R pada kuadran pertama yang dibatasi Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat diputar terhadap sumbu Y. Oke, jadi kita gambarkan dulu di sini ya grafiknya atau kurvanya. Yang pertama itu Y sama dengan X. Ini tentu akan berupa garis lurus ya. Kurvanya akan berupa garis lurus seperti ini. Ini adalah Y sama dengan X. Yang kedua itu Y sama dengan X kuadrat. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Kalau di sini 0,0, kemudian di sini 1, ya, 1, 1. Kemudian kalau X-nya 2, berarti nanti di atas ini 4. Nah, jadi kurang lebih nanti grafiknya itu seperti ini. Yang diminta adalah di kuadran pertama, di kuadran 1. Berarti kalau kuadran pertama itu adalah yang di sebelah kanan atas, ya. Berarti volume yang diminta itu adalah volume daerah yang kecil ini. Berapa batasnya? Yaitu dari 0 sampai dengan 1, ya. Ini dibatasi dari diputar itu terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y. Oke, terhadap sumbu Y. Nah, di sini perhatikan penyelesaiannya. Untuk setiap X dalam 0 sampai 1, dari 0 sampai 1, bidang perpotongan dari R yang sejajar dengan sumbu Y membentuk suatu permukaan silinder. Oke, jadi menggunakan teori yang dibahas sebelumnya, berarti kita ambil nih satu perpotongan, ya, satu perpotongan pada bidangnya. Katakanlah ini garis. Nah, ini dia garisnya yang kita ambil, garis hitam. Maka garis hitam ini nanti kalau kita putar terhadap sumbu Y akan membentuk suatu silinder, tapi hanya bagian kulitnya doang, tidak punya isi dia. Jadi akan membentuk suatu silinder tanpa isi ya, atau kulitnya doang. Kulitnya aja. Nah, gimana cara menentukan volumenya? Berarti dari silinder itu kita bisa mendapatkan tingginya. Tinggi itu kan berarti kurva yang di atas dikurangi dengan kurva yang di bawah. Nah, kurva yang di atas itu adalah Y sama dengan X. Kurva yang di bawah itu sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Artinya tinggi dari silinder itu adalah X dikurangi
X kuadrat. Ini tingginya. Lantas jari-jarinya apa? Jari-jarinya itu adalah X. Jadi R-nya itu sama dengan X. Kok bisa X? Karena jari-jari di sini kalau kita putar terhadap sumbu Y, maka nanti jari-jarinya itu adalah di X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 1. Berapapun bisa, selama X-nya itu masih di selang interval 0 sampai 1. Jadi kita misalkan aja sebagai X di sini. Nah, dari sini berarti langsung aja kita gunakan rumus yang tadi, yaitu volume itu sama dengan 0, 1, 2, pi. Jari-jari yaitu X dikali dengan tingginya. X min X kuadrat dx. Ya, ini luas yang dicari. Yaitu seperti yang di sini, sama ya. 2pi X dikali X min X kuadrat. Lalu kita tinggal ngitung aja nih luasnya kira-kira berapa ya. Coba kita hitung aja di sebelah kiri ya. Jadi volumenya itu sama dengan 0, 1, 2pi X. Ini bisa kita taruh depan 2pi-nya. Sehingga menjadi X kuadrat min X pangkat 3. Min X pangkat 3 dx. Nah, sehingga 2pi dikali X pangkat 3 per berapa ini? Per 3 ya. Min X pangkat 4 per 4, batasnya 1, 0. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Berarti 1/3 dikurangi 1 per 4. Berarti 2pi dikali 1/12 ya. 1/12. Sama dengan 1/6pi. Jadi volumenya ternyata 1/6pi. Oke, bentuk yang paling penting dari menentukan volume itu mesti hasilnya pasti ada pi-nya. Pasti ya, pasti ada pi-nya. Pi ini menandakan dia itu berbentuk lingkaran. Entah itu nanti pasti silinder yang ada lingkarannya, atau misalkan cincin, atau misalkan cakram yang tadi ya. Kalau berbentuk lingkaran, tetapi kalau tidak berbentuk lingkaran, seperti contoh yang pertama, maka tidak ada pi-nya yang menggunakan bidang irisan ya. Kecuali kalau irisannya berbentuk lingkaran. Nah, ini yang tadi yang kita hitung hasilnya adalah 1/6pi. Jadi volumenya ternyata 1/6pi atau pi per 6. Ini ya yang tadi kita bahas. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, nah ini kita putar terhadap sumbu Y, ya kurang lebih seperti ini gambarnya nanti. Benda padat ini terlihat seperti mangkok dengan bagian dalam berbentuk kerucut. Coba kita bahas yang 428 di sini. Nah, di sini 428 itu mengatakan bahwa gunakan metode cincin silinder untuk mendapatkan volume dari benda padat yang terbentuk bila daerah R di bawah Y sama dengan X kuadrat pada 0,2 diputar terhadap sumbu Y. Oke. Jadi di sini gunakan metode cincin silinder ya, yang barusan untuk mendapatkan volume dari benda padat yang terbentuk bila daerah R dibatasi Y sama dengan X kuadrat. Paling gampang kita gambar dulu di sini. Jadi saya gambar dulu Y sama dengan X kuadrat. Kurang lebih gambarnya itu seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, pada 0 sampai 2. 0, 2. Jadi kita diminta mencari luas dari 0 sampai 2 di sini. Berarti daerah yang dimaksud adalah yang ini. Nah, diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X, maka kita menggunakan garis Y. Y di sini. Nah, kita gunakan bantuan garis Y. Ya, ini adalah Y. Y sama dengan berapa? Nggak tahu. Ya, sebut aja Y gitu.
Maka nanti garis inilah yang akan kita putar terhadap sumbu X. Akan kita putar. Lalu batasnya berapa dong? Nah, batasnya berarti kita gunakan batas pada sumbu Y-nya. Kita gunakan batas pada sumbu Y-nya. Ya, atau bisa kita cek pada di sini ya, pembahasan di sini ya. Bisa juga langsung kalau kita mau mengeceknya. Jadi di sini tuh perpotongannya nanti di sini tuh 4 ya, di sini 0. Jadi luasnya tadi kan luasnya itu sama dengan 2 pi dikali jari-jari dikali dengan tingginya. Berarti 2 pi jari-jarinya adalah berapa dong kalau diputar terhadap ini? Ya, Y jari-jarinya. Ini diputar nih terhadap sumbu X berarti jari-jarinya Y. Tingginya berarti berapa? Ya kurva ini tingginya. Ini kurvanya berapa? Y sama dengan X kuadrat. Harus kita bikin menjadi X sama dengan. Kenapa? Ya karena nanti hasilnya akan berupa fungsi Y, bukan fungsi X. Jadi X kuadrat sama dengan Y, akar X kuadrat sama dengan akar Y. Jadi X sama dengan akar Y. Ya, jadi tingginya itu adalah akar Y. Nah, seperti ini. Jadi tingginya itu adalah akar Y. Cuman kalau dalam pembahasan di sini tingginya bukan akar Y, tetapi 2 min akar Y. Kok bisa? Kenapa kok bisa gitu? Karena tingginya ya, tinggi. Tinggi itu kan kita menentukan menggunakan perpotongan garis Y, garis yang ini nih. Nah, tingginya itu bukan atas dikurangi bawah, tapi kanan dikurangi kiri. Jadi ini salah nih. Jadi tingginya itu atas dikurangi bawah. Yang atas itu adalah X sama dengan 2, bawahnya itu adalah fungsi X sama dengan akar Y. Berarti tingginya adalah 2 dikurangi akar Y. 2 dikurangi akar Y. Ya, jadi 2 pi Y, 2 min akar Y. Ini tingginya, ini jari-jarinya. Seperti itu ya. Nah, dari sini tinggal dimasukin aja ke dalam rumus volume sama dengan A, B, luas, Y, D, Y. Yaitu A-nya berapa? 0, B-nya 4, luasnya 2 pi Y, 2 min akar Y, D, Y. Nah, ini tinggal dilakukan perhitungan secara manual ya. Kalau kita cek di sini pada pembahasannya, ternyata sama dengan yang saya peroleh tadi ya. Jadi volumenya itu bisa kita dapatkan dari integral 0,4 2 pi Y 2 min akar Y dy. Nah, ini kita hitung kemudian. Kita uraikan, kita hitung, ternyata hasilnya 3 per 2 pi per 5. Cuman saya kok agak ini ya, agak ragu ya. Coba kita cek dulu ya. Kita hitung dulu volumenya. 0,4 2 pi Y 2 min akar Y dy. Coba kita hitung. 2 pi-nya kita masukin ke dalam karena dia konstanta. 0,4 berarti Y kali 2, 2Y. Y kali akar Y berarti Y pangkat 3 per 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hitung integralnya, yaitu Y kuadrat ya. Min Y pangkat 3 per 2 itu berarti Y pangkat 5 per 2 dibagi 5 per 2. Berarti 2 per 5 Y pangkat 5 per 2. Batasnya adalah dari 0 sampai 4. Kalau 0 ini abaikan saja ya. Karena dimasukin ke sini pun nanti akan 0 hasilnya. Berarti 2 pi 4 kuadrat min 2 per 5 4 pangkat 5 per 2. 2 pi 4 kuadrat itu 16 min 2 per 5. Nah, ini nih 4 pangkat 5 per 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat setengah. Ya enggak? Berarti 2 pi ini 16 min 2 per 5. Nah, ini kan 16 nih dikali 2, 32. Ya, 32 ya.
32. Maka 2pi 16 min 64 per 5. Nah, berapa nih? 2pi. Ini kita jadikan 5. 16 kali 5 itu 80. Min 64. Sama dengan 2pi dikali 16 dibagi 5. 16 kali 2 itu 32. Pi dibagi 5. Hasilnya 32 pi dibagi 5. Sama dong hasilnya ya. Pada pembahasan di sini ternyata juga sama hasilnya, yaitu 32 pi dibagi 5. Oke, coba kita cek yang bagian bawah. Nah, di sini menggunakan metode cakram nih. Ini lebih simpel sih emang kalau menggunakan metode cakram. Ya, gimana caranya kalau menggunakan metode cakram? Ya sudah, tinggal diputar terhadap sumbu sumbu X tanpa menggunakan cincin silinder. Karena kalau cakram nanti hanya berupa lingkaran, ya, hanya berupa lingkaran. Jadi gini ya perbedaannya. Jadi ambil saja di sini, ini akan diputar terhadap sumbu X. Nah, seperti ini nanti. Jadi nanti hanya rumusnya itu menggunakan V sama dengan 0,2 pi R kuadrat. R-nya itu adalah X kuadrat yang dikuadratkan, dx. Sehingga menjadi 0,2 pi X pangkat 4 dx. Ini rumusnya. Karena cukup gampang memang kalau menggunakan cincin dibandingkan cincin silinder. Ya. Nah, ini dia. Oke, di sini saya punya coba ya saya bahas satu soal karena kita masih punya waktu 10 menit. Dapatkan volume benda padat yang dihasilkan bila suatu daerah DRC diputar terhadap sumbu yang ditunjukkan. Oke, kita coba bahas yang mana nih? Kita bahas untuk yang A. Ini diputar terhadap sumbu X. Nah, ini gampang juga ya. Yang A ini langsung aja kita peroleh bahwa A-nya itu adalah min 1, B-nya itu adalah 3. Ini menggunakan rumus volume sama dengan A, B, pi R kuadrat. R-nya itu adalah, ya ini, akar 3 min X yang dikuadratkan dx. Ya, seperti itu. Jadi langsung aja kita hitung. A-nya. A-nya itu berarti min 1. Kemudian B-nya itu 3 pi. Ini tinggal dikuadratkan, berarti kan bentuk akarnya hilang ya. 3 min X dx. Jadi langsung aja kita peroleh. Pi-nya kita keluarin dulu, biar gampang nanti. 3 min X dx sehingga pi. Ini 3X min X kuadrat dibagi 2. Batasnya min 1 sampai 3. Kemudian kita hitung 3 kali 3, 9 min 9 per 2 dikurangi min 3, kemudian min 1 per 2. Benar nggak sih? 3 kali 3, 9 min 3 kuadrat, ya 9 per 2 min 3 ya, min 1. Ini min 1 per 2. Iya, benar. Kita lanjut di sini. Pi 9 min 9 per 2 berarti ya 9 per 2 dong. Kemudian dikurangi berapa ini? Min 7 per 2 ya. Iya, min 7 per 2. Otomatis hasilnya 9 per 2 ditambah 7 per 2 sama dengan 16 per 2 yaitu 8. Jadi hasilnya adalah 8 pi. Volume untuk yang nomor A. Nah, coba kita bahas yang satu apa nih enaknya? Coba yang C. 1C ini yang diputar sumbu Y.
Oke, sumbu Y berarti batasnya nanti kita gunakan cincin yang biasa aja ya, metode cincin yang biasa aja, yaitu nanti diputar terhadap sumbu Y gini. Berarti batas bawahnya itu 0, batas atasnya adalah 2, dan jari-jarinya adalah kita bikin menjadi X sama dengan, karena dia diputar terhadap sumbu Y. Ya. Jadi kita hitung volumenya itu adalah dari bawah volumenya itu dari bawah 0 sampai 2 diputar terhadap sumbu Y. Nah, karena diputar terhadap sumbu Y, maka kita bikin menjadi X sama dengan fungsinya. Nah, di sini kan masih berupa Y sama dengan nih. Berarti kita ubah menjadi X sama dengan. Di situ tertulis Y sama dengan 3 min 2X. Berarti 2X itu sama dengan 3 min Y. Sehingga X sama dengan 3 min Y dibagi 2. Nah, berarti rumusnya adalah Pi dikali jari-jari. Inilah jari-jari yang dimaksud, yaitu 3 min Y per 2 kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian DY. Nah, kemudian dari sini tinggal kita hitung. Ini kan dibagi 2 kuadrat, berarti seperempat. Seperempat pi-nya keluar 0, 2, kemudian tinggal 3 min Y. 3 min Y kuadrat. Ini kan DY, kita ubah 3 min Y. Di sini ada min 1. Berarti min seperempat pi. Kemudian langsung aja integralnya 1 per 3. 3 min Y pangkat 3, 2, 0. Seperti ini ya. Jadi min 1 per 12 pi. Nanti hasilnya adalah 1 pangkat 3 dikurangi berapa ini? 3 pangkat 3. Ya nggak sih? Oh iya benar. Ketika 2 dimasukin menggantikan Y, maka 3 dikurangi 2 itu 1 pangkat 3. Kemudian 0 masuk ke Y-nya berarti 3 dikurangi 0. 3 pangkat 3 ya. Min 1 per 12 X. Nah ini jadinya adalah 1 dikurangi 3 pangkat 3 yaitu 9. Sehingga min 1 per 12 pi. 1 dikurangi 9 berapa? Kan min 8. Nah jadi nanti hasilnya 8 per 12 pi atau berapa ini? Atau dibagi 4 ya, 3 per 4 pi. Nah, jadi luasnya kurang lebih 3 per 4 pi. 3 per 4 pi. Pi-nya itu kan sekitar 3,14 ya. 3,14. Kalau kita nggak percaya dengan luasnya, bisa kita kira-kira aja luasnya. Jadi misalkan ini pi-nya itu 3,14, 3 per 4 dikali 3,14, dan seterusnya. Ini sekitar hasilnya 9,52 dibagi dengan 4. Jadi sekitar berapa ini? 2, hampir 2,4 lah ya hasilnya. 2,4 satuan volume ya, bukan satuan luas tapi satuan volume. Ini pun sebenarnya sesuai kok. Kalau kita kira-kira aja sih dari gambar di sini ya, kita kira-kira berapa sih luasnya gitu. Di sini kan 2 nih, ya, di sini kan 2. Kemudian di sini kita nggak tahu nih. Mungkin 1,5 mungkin. Mungkin 1,5. Kalau bentuknya nanti seperti ini, persegi, berarti kan gampang ngitungnya 2 dikali 1,5, yaitu 3. Tapi 3 kan bukan luas yang diarsir, tapi luas semuanya. Masih harus kita kurangi dengan luas yang ini. Nah, perkiraan saya luas ini tuh adalah 0,6. Sehingga luas yang diarsir itu 3 dikurangi 0,6, yaitu yang di sini ya. Sekitar 2,4. Kira-kira gitu. Ini untuk mengira-ngira saja sih. Takutnya nanti hasilnya, loh kok hasilnya kecil banget. Padahal gambarnya tuh luas loh. Perkiraannya gitu. Atau misalkan hasilnya kok gede banget gitu. Sedangkan gambarnya kayaknya kecil deh luasnya gitu. Jadi hanya untuk memperkirakan saja apakah benar sih luas yang kita hitung itu sudah sesuai dengan yang kita perkirakan. Dan luas atau volume ya, terutama volume sih.
Itu kalau bisa. Oh ya, ini kan volume. Sorry, ini kan volume ya, bukan luas. Jadi yang kita bahas itu volume. Cuman di sini saya anggap sebagai suatu bidang datar, sehingga bisa kita kirakan berapa volumenya. Bukan luasnya ya, tapi volumenya. Menggunakan perkiraan luas. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Farhan, apakah ada pertanyaan ya mengenai volume di sini? Tidak ada, Volume Mas. benda putar ya. Ini sudah mau jam 1 ya. Jadi sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan barangkali mengenai materinya? Sejauh ini belum ada, Mas. Belum ada. Oke. Kalau gitu saya tutup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.